Sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini perenungan kita terambil dari 2 Korintus 12. Saya memberikan tema lemah versus kuat. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Toko kartun Popeye sempat populer di kalangan generasi X dan milenial di Indonesia. Popeye, si pelaut, dikisahkan mengkonsumsi bayam kalengan saat dalam kondisi mendesak. Popeye akan memiliki otot yang besar dan kuat sehabis memakan bayam, biasanya saat ia menolong Olive. Paulus, seorang yang Tuhan pakai luar biasa dalam pemberitaan Injil, memiliki kesenangan dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika ia lemah, maka ia kuat. Paulus sadar bahwa kekuatan manusia terbatas, sehingga ia memerlukan Tuhan setiap waktu. Dikala kita tidak mampu dan tidak berdaya dan kita menyerah pada Tuhan, saat itulah Tuhan akan campur tangan dan menyatakan kuasanya atas kita. 2 Korintus 12 menceritakan penglihatan yang Paulus terima, yang telah diangkat ke surga untuk menerima penyataan. Melalui penyataan ini menguatkan kita secara mental dan spiritual dan menjadi jaminan dalam pelayanannya. Paulus mendapatkan penyataan langsung dari Tuhan, bukan seperti para pengajar-pengajar palsu yang bermegah atas dirinya sendiri. Sangat berbeda dengan Paulus. Ia mendapatkan penyataan dari Tuhan, membuatnya gentar dan berusaha sekuat tenaga menahan diri untuk tidak menceritakan kepada orang lain, apalagi membanggakan diri. 2 Korintus 12 ayat 6. Allah memberi duri dalam daging untuk ia tidak meninggikan diri. Duri dalam daging di sini bisa menunjuk pada suatu kesakitan, kesukaran, penderitaan, penghinaan, atau kelemahan fisik. Tentang hal itu Paulus sudah meminta 3 kali supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tetapi jawab Tuhan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Tuhan tidak menghapus duri itu, tetapi Dia memelihara Paulus merasakannya. Dia menyertai dan tidak akan membiarkan Paulus binasa dalam pencobaan. Akibat duri memang menyakitkan, tetapi hasilnya mendatangkan kebaikan baginya. Tuhan akan memberi kuasa kepada mereka yang merasa dirinya lemah, karena kita hanya manusia yang membutuhkan Tuhan. Melalui teks hari ini kita belajar 2 hal. 1. Tidak sombong. Paulus yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan dan diberi penglihatan dan mengadakan mujizat, sangat-sangat bisa untuknya menjadi sombong. Tetapi Tuhan memberinya duri dalam daging supaya ia tidak meninggikan diri. 2 Korintus 12 ayat 7. Setiap kita punya alasan untuk memegahkan diri. Sadarilah kita manusia yang punya batas, baik secara usia, kekuatan, secara fisik, dan daya pikir. Tuhan bisa memberikan hal apa saja dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Setiap kita juga memiliki kelemahan masing-masing. Mari syukurilah karena semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. 2. Anugerah. Paulus sudah berdoa dengan iman dan sungguh-sungguh tentang duri dalam daging yang ia alami. Tetapi Tuhan tidak menjawab sesuai keinginannya. Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Ini merupakan sebuah anugerah. Anugerah Tuhan tidak pernah terbatas untuk semua orang. 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan tahu jawaban doa yang terbaik bagi setiap kita. Baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan sesuai dengan rencananya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.